Hasil pertandingan internasional, Messi tembus 100 gol di timnas Argentina. Pirlo tak tutup peluang balik ke Juventus. Jokowi izinkan Israel main di Pildun U20. Courtois cedera dan terancam absen sebulan. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Spanyol bertandang ke markas Skotlandia Hampden Park di matchday kedua grup A kualifikasi Piala Eropa 2024. Spanyol tumbang 0-2. Di menit ke-7, Scott McTominay sukses merobek gawang Kepa Arrizabalaga usai menerima bola dari umpan Andy Robertson. Gelandang MU itu memperbesar keunggulan sekaligus menutup laga lewat gol keduanya di menit ke-51. Hasil ini menempatkan Skotlandia di puncak klasemen dengan 6 poin. Spanyol di urutan kedua dengan 3 angka. Di tempat lain, Kroasia berhasil mengalahkan Turki 2-0 pada kualifikasi grup D. 2 gol Vatreni dicetak oleh Mateo Kovacic di menit ke-20 serta jelang turun minum. Tambahan 3 poin membuat Kroasia duduk di posisi pertama grup D kualifikasi Euro 2024 dengan 4 poin. Unggul selisih gol atas Wales yang punya poin sama. Sementara Turki di posisi ketiga dengan 3 poin. Pada FIFA Friendly Match, tuan rumah Jerman dipaksa menyerah oleh Belgia dengan skor 2-3. 3 gol kemenangan Belgia masing-masing dicetak oleh Yannick Carrasco, Romelu Lukaku, dan Kevin De Bruyne. Sementara itu, 2 gol Jerman masing-masing lahir dari eksekusi penalti Niklas Füllkrug dan aksi Sergei Gnabry. Sementara itu, sang juara dunia timnas Argentina sukses meraih kemenangan telak dengan skor 7-0 atas Curaçao. Pada babak pertama, Lionel Messi membuat hat-trick di menit ke-20, 33, dan 37. Argentina unggul dengan skor 5-0 pada babak pertama. 2 gol lainnya dibukukan oleh Nico Gonzalez dan Enzo Fernandez. Lalu, pada babak kedua, Argentina menambah 2 gol lewat aksi Angel Di Maria dan Gonzalo Montiel. Dari tanah air, timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Burundi di laga kedua Stadion Patriot. Anak asuh Sintayong sempat memimpin lewat Witan Sulaiman di menit ke-60. Burundi kemudian membalikan keadaan di 10 menit terakhir. 2 gol dicetak ke gawang Indonesia lewat Saido Berahino dan Kael Bigirimana. Indonesia masih tak menyerah sampai akhir. Jordi Amat kemudian mendapatkan gol di injury time untuk membawa Indonesia imbang 2-2. Lionel Messi mencetak hat-trick ke gawang Curaçao. Dengan torehannya hari itu, Messi pun melewati angka 100 gol dalam penampilannya yang ke-174 untuk Argentina. Setelah sebelumnya mencetak gol internasionalnya yang ke-99 saat menang 2-0 atas Panama pada Kamis. La Pulga kini total sudah mencatatkan 102 gol untuk La Albiceleste. Dalam bincang-bincangnya dengan La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih Juventus yang kini tengah melatih Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo mengisyaratkan kembali ke Turin andai diberi kepercayaan untuk kedua kalinya. Bagi sang maestro sepak bola Italia, tak ada alasan menolak panggilan dari klub top kaliber Bianconeri. Supporter Swiss terlihat mengibarkan banyak bendera Palestina pada pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2024 antara Swiss dan Israel yang digelar di Stade de Genève, Jenewa, Swiss pada Rabu 29 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dimenangkan oleh Swiss dengan skor 3-0 dan gol-golnya dicetak oleh Ruben Vargas, Zeki Amdoni, dan Sylvain Widmer. Real Madrid diberitakan ingin datangkan pemain internasional Jerman Leroy Sane dari Bayern Munchen pada musim panas mendatang. Dikutip Football Espanya, pemain berusia 26 tahun itu mungkin tinggalkan Bayern Munchen di bursa transfer mendatang. Dan Los Merengues memandangnya sebagai pemain yang pas untuk gantikan Marco Asensio.
Menurut jurnalis Inggris Hadin Doji yang juga dilansir dari Football Espanya, Liverpool siap bersaing dengan Real Madrid dengan mendapatkan Jude Bellingham. Dilaporkan Liverpool telah mengajukan tawaran sekitar 100 juta pounds atau setara 1,8 triliun rupiah ke Borussia Dortmund. Bellingham diperkirakan akan pergi musim panas ini, tetapi Dortmund tidak mau menjual pemain bintang mereka dengan harga kurang dari yang ditentukan, yakni 132 juta pound. Memphis Depay berbicara dengan Algemin Dagblad via Marca, mengakui kekecewaannya atas perlakuan Barcelona terhadap Ronald Koeman. Seperti diketahui, Koeman dipecat Barca pada awal 2021-22. Cara Ronald Koeman diperlakukan di Barcelona tidak benar. Dia tentu saja tidak pantas mendapatkannya, kata Depay. Evening Standard melaporkan bahwa Tottenham Hotspur menemui batu sandungan pertama mereka untuk menggait Nagelsmann. Di saat pimpinan klub Daniel Levy menginginkan pengganti dalam waktu cepat untuk menghindari terulangnya kegagalan Nuno Espirito Santo yang ditunjuk sebentar untuk musim 2021-22. Nagelsmann diperkirakan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan pilihannya. Chelsea setengah mengawasi sosok Jerman itu, tetapi situasi di Real Madrid dan PSG tampaknya lebih menggiurkan. Menurut kabar dari ESPN, Sir Jim Ratcliffe harus merelakan menjual klubnya di Prancis, Nice, bila nanti menjadi pemilik Manchester United. Hal itu untuk menghindari hukuman dari UEFA, karena bila memiliki dua klub dan kedua tim masuk ke Liga Champions, maka salah satu klubnya dilarang ikut. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mendapatkan kabar baik karena Ousmane Dembele menunjukkan peningkatan positif dalam pemulihan cederanya dengan tengah kembali berlatih. Seperti diketahui, Dembele telah diganggu oleh masalah hamstring sejak awal 2023 dan belum pernah bermain untuk La Blaugrana sejak tanggal 29 Januari silam. Raksasa Katalan itu optimis ex-pemain Borussia Dortmund itu bisa kembali bugar sebelum bulan ini berakhir. Ayah Ansu Fati, Bori Fati, dikabarkan tak senang dengan kurangnya menit bermain anaknya di Barcelona. Bori datang ke manajemen Barcelona untuk menanyakan masa depan anaknya di Blaugrana. Pasalnya Ansu Fati sendiri saat ini jarang dimainkan oleh pelatih Barcelona, Xavi Hernandez. Hingga saat ini Ansu Fati tercatat baru dimainkan dalam 38 laga di semua kompetisi untuk Barcelona. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal polemik keikutsertaan timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 2023. Dalam pernyataannya, kader PDIP itu menegaskan sikap RI yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Dia bilang keikutsertaan timnas Israel di gelaran Piala Dunia U20 tak akan mempengaruhi sikap Indonesia terhadap Palestina. Artinya Jokowi dengan senang hati menerima Israel main di Piala Dunia U20. Ketum PSSI Erick Thohir terbang menemui FIFA di Swiss Rabu 29 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Kepergian Erick ke Swiss untuk melobi FIFA perihal penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada Erick yang diminta untuk menemui FIFA guna mencari solusi terbaik bagi penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang akhir-akhir ini menuai polemik keikutsertaan Israel. Demi kelancaran misinya, Erick juga minta doa dari masyarakat Indonesia. Kapten Bournemouth, Neto menandatangani perpanjangan kontrak 3 tahun yang membuatnya bertahan di klub hingga 2026. Penampilan apiknya di bawah Mister jadi alasan pihak klub memperpanjang kontrak Neto. Diketahui, kiper Brasil itu mencatatkan 4 clean sheets dalam 18 penampilan untuk The Cherries musim ini. Neto berjanji akan memberikan kemampuan 100% untuk memastikan klubnya tetap bertahan di Liga Premier dan selalu melakukan yang terbaik. Manchester City tidak memiliki rencana untuk menjual gelandang Inggris Calvin Phillips musim panas ini. Meskipun pemain berusia 27 tahun itu hanya tampil terbatas sejak pindah dari Leeds United. Sebelumnya, dikabarkan Phillips sedang mempertimbangkan masa depannya di Etihad. Sejumlah klub juga dikabarkan melakukan pendekatan kepada Phillips seperti Newcastle, Leicester, dan juga Wolves.
Liverpool sangat ingin mendatangkan Josko Gvardiol dan memperkuat lini pertahanan, namun menghadapi banyak persaingan dari para rival. Dikutip Sport People, Liverpool ingin merekrut Josko Gvardiol sebagai prioritas utama di musim panas. Jurgen Klopp menginginkan tambahan pemain yang solid di lini belakang setelah masalah yang mereka alami musim ini di lini belakang dan juga lini tengah. The Reds harus bersaing dengan Manchester City dan Manchester United untuk mendapatkan Gvardiol. Mason Greenwood pernah punya kesempatan untuk bergabung dengan Manchester City dan Juventus. Greenwood menolak tawaran dari Juventus walau mendapatkan janji-janji manis. Saat itu, Greenwood belum mendapatkan kontrak profesional dengan Setan Merah dan bisa saja pindah ke Turin. Akan tetapi, Greenwood memilih untuk bertahan di Old Trafford dan merajut mimpi untuk bermain di tim utama. Saat itu, keluarga juga punya andil pada keputusan yang dibuat oleh Greenwood. Dilansir Football London, klub Premier League Arsenal dikabarkan siap mengeluarkan banyak duit demi mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Laporan itu menyebut bahwa The Gunners harus siap mengeluarkan dana sampai 44 juta pounds atau setara dengan 817 miliar rupiah. Laporan itu juga menyebut bahwa Arsenal tak keberatan menebus bandrol tersebut. Akan tetapi, The Gunners disebut tidak sendiri dalam perburuan Rasmus. Kabarnya, ada dua klub lain yang juga mengincar Rasmus. Mereka adalah Real Madrid dan juga Newcastle United. Pemain Chelsea, Mikhail Mudryk, dinilai bermain buruk di kualifikasi Euro 2024 oleh ex-pemain timnas Inggris dan legenda Liverpool, Steven Gerrard. Gerrard menyoroti penampilan Mudryk saat Ukraina berhadapan dengan Inggris. Gerrard meyakini bahwa pelatih Ukraina, Ruslan Rotan, tidak akan terkesan dengan usaha dari sang winger. Dari sudut pandang Ukraina, itu adalah permainan yang fantastis dari Inggris karena mereka membuka lapangan. Tetapi Anda akan sangat kecewa jika Anda menjadi pelatih Mudryk. Kiper ketiga Chelsea, Marcus Bettinelli, telah menandatangani kontrak baru bersama The Blues. Kontrak baru yang ditandatangani Bettinelli berlangsung hingga 2026. Sebagai kiper ketiga, tak banyak laga yang dimainkan Bettinelli. Satu-satunya penampilan kompetitif pemain berusia 30 tahun itu untuk The Blues terjadi saat mereka menang 5-1 atas Huddersfield di Piala FA musim lalu. Namun demikian, dia sangat senang untuk memperpanjang masa tinggalnya dengan Graham Potter. Ilkay Gundogan kemungkinan besar berpisah dari Manchester City di akhir musim 2022-2023. Gelandang 32 tahun itu sedang memantapkan hati untuk berlabuh ke Barcelona, klub yang menginginkan jasanya. Barcelona sudah menyiapkan kontrak untuk Gundogan jika sang pemain benar-benar pindah ke Camp Nou. Laporan yang sama menyebutkan durasi kontraknya adalah 2 tahun. Sebelum memantapkan hati bergabung dengan Barcelona, Gundogan meminta jaminan menit bermain. Thibaut Courtois mengalami cedera saat membela Belgia dalam kualifikasi Euro 2024 Grup F melawan tuan rumah Swedia pada 24 Maret. Kiper Real Madrid itu mampu menyelesaikan pertandingan, tetapi dia tak hadir dalam sesi latihan tim pada Minggu 26 Maret 2023. Menurut keterangan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia, Courtois mengalami masalah pada otot aduktornya. Real Madrid selaku klub yang menaungi sang pemain pun gelisah. Laporan media Spanyol menyebutkan bahwa Courtois diperkirakan absen selama 3 sampai 4 pekan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyesalkan pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 yang sedianya berlangsung pada 31 Maret di Bali. Dia mengaku gelisah dan berharap Piala Dunia U20 bisa berjalan lancar di Indonesia, apalagi untuk kemajuan sepak bola Indonesia sangat penting. Dan saya juga sudah bekerja keras dari tahun 2020 untuk Piala Dunia U20 ini. Jadi saya juga ingin mendapatkan hasil melalui Piala Dunia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!